Prabowo itu kan secara alam pikiran, ya, dia pernah menulis buku Paradoks Indonesia. Kita tahu semua toh. Artinya apa? Di dalam isi kepalanya dia menyadari ada ketidakadilan di Indonesia. Beda dengan Jokowi. Buku bacaannya Shinchan, dia ngaku sendiri kok. Doraemon, orang ngaku sendiri. Nah, kita pakai data, ya toh? Jadi kita pakai dengan data begitu, artinya kalau Jokowi tidak ada harapan untuk memperbaiki negara ini, apalagi anaknya. Kan nggak pernah tradisi di keluarga kami, kata anak, kan ada wawancaranya. Tradisi di keluarga kami nggak ada tuh baca-baca, main-main aja kita katanya. Lah, ya bagaimana berharap seperti itu? Gitu. Ya, tadi salah harapan, apakah ada? Ya kalau harapan sih ada-ada saja. Ya, harapan itu kan kita tumbuhkan. Harapan itu kita kembangkan. Kita kan dikasih akal oleh Allah, kemudian kita belajar, mendapatkan ilmu pengetahuan, itu kan sebetulnya bagian dari harapan. Belum lagi janji Allah bahwa kita itu sebagai manusia, selama kita mau berusaha, itu kan akan ada perbaikan. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum kalau kaum itu sendiri tidak mengubahnya. Artinya kan banyak sekali tuntunannya sebetulnya. Jadi kalau soal harapan ya ada saja. Cuman kan bagaimana cara mewujudkannya itu kan persoalannya, ya kan? Dan disitulah sebetulnya kita banyak menemui kendalanya tuh di situ. Jadi tinggal bagaimana kita mengatasi masalahnya. Saya kira itu cara berpikir saja nanti soal itu. Kemudian tadi termasuk apakah Prabowo ada harapan ke depan? Ya ada sebetulnya. Jadi begini, saya sebetulnya begini ya. Dalam konteks ini kita melihatnya jangan pakai sentimen, kita pakai data. Prabowo itu kan secara alam pikiran, ya, dia pernah menulis buku Paradoks Indonesia. Kita tahu semua toh. Artinya apa? Di dalam isi kepalanya dia menyadari ada ketidakadilan di Indonesia. Beda dengan Jokowi. Buku bacaannya Shinchan, dia ngaku sendiri kok. Doraemon, orang ngaku sendiri. Nah, kita pakai data, ya toh? Jadi kita pakai dengan data begitu, artinya kalau Jokowi tidak ada harapan untuk memperbaiki negara ini, apalagi anaknya. Kan nggak pernah tradisi di keluarga kami, kata anak, kan ada wawancaranya. Tradisi di keluarga kami nggak ada tuh baca-baca, main-main aja kita katanya. Lah, ya bagaimana berharap seperti itu? Bagaimana kita mau meletakkan harapan di situ? Tapi kalau Prabowo, dia menyadari ada problem di Indonesia. Orang kalau menyadari ada problem, berarti dia memikirkan cara mengatasi masalah itu. Otomatis itu. Ya kan? Artinya kalau terkait dengan Prabowo, ini ada harapan. Tadi lagi, kembali lagi, bagaimana mengatasi kendalanya. Kan tinggal gitu tuh. Ini kan Jokowi ini kan sudah berurat berakar ini. Nah, ini yang perlu mungkin tadi itu kata Kang Edi Mulyadi tadi, ada yang bertugas untuk ke dalam memperbaiki dengan caranya. Yang mau diambil peran di luar ya silakan saja, tidak harus bermusuhan. Jangan juga dituduh macam-macam. Kira-kira begitu aja kita sebetulnya, ya. Nah, itu konteksnya. Apalagi misalnya tadi soal ada korban, selain korban HAM ada korban riba. Ya, iya ribanya sistem, Pak. Riba di Indonesia itu ada sistemnya, pakai undang-undang itu. Ada undang-undang tentang perbankan, di situ ada ribanya yang mewajibkan suku bunga, menetapkan kewenangan Bank Indonesia, ada undang-undang tentang Bank Indonesia yang menetapkan, yang berwenang menetapkan suku bunga adalah Bank Indonesia. Ya memang sistemnya begitu. Nah, kita sudah diajarkan dari Al-Quran, barang siapapun juga yang makan riba, dia akan seperti orang gila kan, terkena penyakit gila. Jadi nggak bisa mikir intinya ya, karena sistem keuangannya pakai riba kan begitu. Akhirnya nabrak sana nabrak sini, cari solusinya itu nabrak jadinya. Nah, itu mungkin PR besarnya. Jadi selain hal-hal yang harian ada orang terkena pinjol segala macam, memang sistemnya juga. Nah, ini yang PR besar saya kira, ya. Nah, ini bukan bahasan kita fokus ke sini, itu panjang bahasanya kalau kita mau itu, ya. Nah, ada ahli-ahli ini mantan staf khusus Menko Perekonomian nih, sudah pernah mencoba juga untuk yang hal-hal begitu. Tapi berat, Pak. Sampai di Indonesia ada sales SPG-nya
IMF, banker dunia kan artinya di dunia, menteri loh dia itu. Ya, SPG-nya riba berarti kan. Artinya kan ini sudah demikian besar sistem itu. Nah, ini poin saya itu di Indonesia itu berani nggak pengelola negaranya untuk keluar sama sekali dari sistem itu. Nah, itu berat saya kira perjuangannya ya. Dan itu nanti butuh kajian yang lebih serius lah untuk membahas tentang bagaimana memutus mata rantai riba itu. Nah, kemudian dari Kang Iwan tadi, mungkin nggak jadi perdata KM 50? Bukan soal mungkin nggak mungkin, jadi peristiwanya itu peristiwa pidana, nggak bisa digeser ke perdata. Perdata itu kan begini, jadi apa beda pidana dengan perdata? Perdata itu semata-mata harus ada kerugian material dan bentuk kompensasinya itu hanya berupa uang, cuma itu aja. Memang sistemnya dibuat perdata itu begitu. Jadi kalau kasus perdata itu pasti ujungnya adalah ganti kerugian, nggak bisa yang lain-lain, nggak bisa perbaikan. Kalau perbaikan itu beda lagi, namanya bukan perdata tapi tata usaha negara dia, ya. Itu yang disebut dengan gugatan CLS. Gugatan CLS itu citizen lawsuit. Itu lain lagi itu nanti. Untuk memperbaiki lembaga negara bisa lewat PT UN kalau sekarang ya. Tapi apakah KM 50 perdata? Ya tidak bisa. Kalau dia perdata kita nuntutnya ganti rugi dong jatuhnya. Masa kita tukar dengan ganti rugi? Nah, disitulah sebetulnya kalau kita banding-bandingin hukum Islam itu lebih adil. Kalau dimaafkan tadi itu dia bayar diat. Kalau si keluarganya memaafkan ada dalam bentuk diat. Kan begitu, diampuni, keluarganya yang mengampuni itu. Kan begitu kalau sistem hukum Islam kan, syariat kan? Nah, artinya disitulah adilnya hukum Islam, nggak ngarang-ngarang ke jadiin perdata segala macam. Memang sudah disediakan gitu loh. Kisos, kalau keluarga tidak mau memaafkan ya dikisos, dia dibales, setimpal, dibunuh juga kan, berarti lewat hukuman saja, bukan dibunuh sembarangan ya. Artinya lewat proses peradilan. Nah, kira-kira itu. Kemudian soal ICC saya kira ya itu tadi, sebetulnya sistem internasional itu kan bukan sepenuhnya dikendalikan oleh sistem Islam. Tapi kita bisa lihat misalnya ketika ICC menetapkan Netanyahu sebagai surat penangkapan Netanyahu, tapi dia mengeluarkan juga 2 surat penangkapan untuk petinggi Hamas. 2 orang, Netanyahu ditetapkan sebagai penjahat perang, dikeluarkan surat penangkapannya itu setahun yang lalu. Tapi kemudian ICC juga menetapkan 2 orang petinggi Hamas juga jadi penjahat perang juga. Nah, itu kan seolah-olah adil padahal tidak adil juga kan. Harusnya kan Hamas yang korban dalam konteks ini kan. Nah, di dalam konteks itu dia memainkan isu politiknya juga. Jadi hukum itu tidak bisa lepas dari politik memang. Kalau hukum semata-mata itu nggak ada, karena postulatnya itu hukum itu ya. Roscoe Pond itu ahli hukum yang dipelajari oleh anak-anak Fakultas Hukum semester 1, semester 2 itu di mata kuliah pengantar ilmu hukum. Hukum itu fungsinya cuma 2. Law as tool as a social engineering, law as tool as a social control. Jadi dengan dia menggunakan law as tool as, hukum itu adalah alat, tools dia cuma. Jadi hukum itu tidak bisa berdiri sendiri. Alat untuk apa? Alat untuk melakukan rekayasa sosial, alat untuk kontrol sosial, mengendalikan artinya. Siapa yang megang hukum? Bukan masyarakat yang megang kendali itu. Kita bicara hukum itu tentu akan masuk ke proses pengadilan. Untuk masuk ke proses pengadilan itu ada aparatnya semua. Nah, bergantung lagi kepada aparatnya. Makanya struktur hukum itu ada struktur, ada kontennya, ada materinya, ada kulturnya juga. Kalau kultur hukumnya, aparat hukumnya dan masyarakat kultur hukumnya rendah, ya percuma juga. Ya, jadi 3-tiganya harus diperbaiki itu. Ada kultur, ada struktur, dan ada konten hukum itu. Ya, nah jadi 3-tiganya harus diperbaiki secara bersamaan saya kira. Nah, kalau sikap korban setahu saya sampai hari ini untuk KM 50 sampai dengan sebelum Lebaran tadi, sebelum Ramadan, itu keluarga korban hampir tiap Jumat di depan Komnas HAM melakukan aksi. Setahu saya, nggak tahu apa sudah mulai lagi atau belum, tapi saya berharap itu terus dilakukan. Tadi kan contohnya dalam peristiwa 98 tuh, bukan yang aksi Kamisan. Ya itu peristiwa itu peristiwa 98 aksi Kamisan itu, ya.
Artinya dari 98 sampai ya. Nah, jadi orang yang tidak berbasiskan pada syariat Islam saja, dia konsisten melakukan aksi Kamisan. Tiap Kamis tuh sudah yang ke 1000 sekian tuh kan. Nah, masa umat Islam tidak bisa meniru hal yang sama? Saya kira itu perlu menjadi contoh, saya kira. Makanya kalau aksi Kamisan, maka ini aksi Jumatan. Nah, bukan ini beda lagi, Pak. Iya, di Komnas. Nah, itu saya sih berharap itu terus-menerus dilakukan. Mau soal nanti hasilnya apa itu soal lain. Yang penting kan kita dituntut konsistensinya untuk terus mendorong itu. Saya kira itu. Kalau membubarkan lembaga itu tergantung tergantung presiden. Kalau dia bukan lembaga yang disebut dalam Undang-Undang Dasar, kalau dia lembaga yang dibentuk oleh presiden seperti badan-badan, ya terserah presiden juga mau bubarin atau enggak. Kekuasaan. Jadi kita tuh begini, kalau kita lihat lembaga negara, hukum, misalnya, itu kan kekuasaan. Kekuasaan itu apa sih sebetulnya? Kekuasaan itu kalau kita tahu ada kekuasaan itu ketika berhadapan dengan suatu peristiwa yang ada paksa. Nah, itu baru kekuasaan. Misalnya kita melanggar lalu lintas, itu ada kekuatan memaksa, kita kena tilang tuh. Nah, itulah kita berhadapan dengan kekuasaan itu begitu kira-kira. Ada yang nilang, kalau nggak ada yang nilang berarti nggak ada yang kekuasa di situ. Nggak ada yang kuasa di situ. Nah, kalau tidak ada kekuasaan negara, kekuasaan jadi tribal. Kekuasaan preman-preman aja. Nah, itu bahaya juga sebetulnya. Jadi negara itu tetap diperlukan dalam konteks itu. Dalam konteks Islam kan ada pemimpin itu, diperlukan itu. Jadi soal bubar-membubarkan itu persoalan hilir aja itu sebetulnya. Tapi lebih penting itu bagaimana supaya, kalau saya tuh begini, jadi bagaimana melakukan revitalisasi sebetulnya. Revitalisasi dan reorganisasi terhadap lembaga-lembaga negara itu. Apa revitalisasi itu? Artinya mengembalikan fungsi lembaga-lembaga negara itu sesuai fungsi dasarnya, dan reorganisasi itu supaya tidak terlalu gemuk lembaga negara ini. Karena lembaga negara yang terlalu gemuk, itu saat ini APBN kita itu 65%-nya habis untuk membiayai birokrasi. Artinya sudah tidak efektif sebagai sebuah negara kita itu. Harusnya maksimal itu 40% saja. Itu kebanyakan, makanya harus reorganisasi dan revitalisasi gitu loh. Nah, itu banyak sekali nanti bahasanya. Jadi kita tuh harus merampingkan sebetulnya. Tadi contoh saya tadi yang saya sudah lakukan. Saya lakukan itu struktur saya kecilkan. Yang banyak itu adalah pengacaranya. Karena pengacara adalah orang yang bisa. Kenapa saya contohkan tadi itu saya lakukan terhadap LBH itu tidak digaji pengacara, karena kita bolehkan pengacara tidak mencari uang di situ, jadi dia punya kesempatan mencari uang di tempat lain. Tapi kalau karyawan yang betul-betul menggantungkan hidupnya di lembaga itu, dia kan nggak bisa nyari duit tempat lain dia, karena dia harus full kerjanya, full time kan, petugas kebersihannya, petugas dapurnya, office boy itu kan dia full, jadi nggak bisa dia. Nah, itu harus kita gaji. Nah, begitulah sebetulnya negara. Jadi perbandingan antara level nilai gaji dari pejabat tinggi dengan level gaji dari pegawai yang paling rendah itu mestinya disparitasnya harus didekatkan supaya apa? Supaya keuangan negara menjadi lebih efisien. Jadi banyak hal yang bisa kita kritik dari negara ini sebetulnya, tapi kan kita ini siapa? Kalau cuma kritik-kritik doang, bosen juga orang. Cuman omon-omon doang kata orang. Nah, kalau punya kuasa lakukan itu, tapi untuk bisa melakukan itu mesti punya ilmunya. Untuk bisa punya ilmunya, punya perhatian nggak? Tahu nggak dia dengan masalahnya? Kalau orang cuma menikmati kuasa doang, ya dia nggak punya apa-apa. Ketika kuasa dia menikmati, akhirnya nggak dia berbuat apa-apa. Nah, jadi kalau orang sudah ngerti masalah, dia punya solusinya, dan kalau dia punya kuasa itu lebih efektif daripada orang punya ngerti masalah, punya solusinya, tapi nggak punya kekuatan untuk mengubah, ya percuma juga, omon-omon dia, ya kan? Seperti saya tahu masalah, solusinya ada, tapi saya nggak punya kuasa untuk mengubah itu, ya omon-omon saya. Cuman omon-omon aja. Nah, saya omon-omon sekarang ini. Nah, jadi makanya saya agak mengurangi omon-omon itu. Karena nggak ada guna juga. Kecuali kalau punya kuasa bisa mengubah itu. Kira-kira begitu aja dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kira begitu, Pak. Terima kasih. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Kita sudah
dibuat begitu terkesima dengan kedua narasumber yang kita hadirkan hari ini. Saya lihat tidak ada yang